Sering banget kan kita dengar istilah big data. Tapi sebenarnya apa sih artinya? Daripada pusing sama definisi yang rumit, hari ini kita bakal kupas tuntas kekuatannya yang luar biasa, cara kerjanya yang kadang bikin kaget, dan juga risiko besar di baliknya, lewat beberapa cerita yang, wah, bener-bener keren. Oke, kita mulai dari sebuah kisah nyata ya. Coba kita balik ke tahun 2009, waktu pandemi flu H1N1 lagi gawat-gawatnya. Nah, pihak berwenang di bidang kesehatan itu butuh banget data yang super cepat buat tahu virusnya udah nyebar kemana aja. Tapi masalahnya, cara tradisional mereka yang ngandalin laporan dari dokter itu lambat banget dan sifatnya cuma reaktif. Data resmi dari CDC di Amerika Serikat itu telatnya sampai 2 minggu. Bayangin, 2 minggu. Di tengah pandemi yang nyebarnya kilat, 2 minggu itu rasanya kayak selamanya. Keterlambatan ini bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Nah, disinilah Google datang dengan pendekatan yang benar-benar mengubah permainan. Kemampuan buat memprediksi penyebaran flu ini ternyata cuma permulaan. Kekuatan yang sama juga bisa loh menjawab pertanyaan yang mungkin lebih dekat sama kita semua. Kapan sih waktu terbaik buat beli tiket pesawat? Kenalan dulu yuk sama Oren Etzioni. Ceritanya, dia ini kesel banget karena sering bayar tiket pesawat lebih mahal dari penumpang lain. Akhirnya, dia putuskan buat mecahin masalah ini. Uniknya, dia nggak coba-coba buat ngerti kenapa harga tiket bisa naik turun. Dia cuma pengen bisa memprediksi pergerakannya. Proyeknya, yang namanya Faircast, cara kerjanya simpel tapi jenius. Dengan menganalisis ribuan data harga tiket lama, sistemnya bisa memprediksi apakah harga bakal naik atau turun. Terus, sistemnya kasih saran sederhana, beli sekarang atau tunggu. Nah, ini pertama kalinya konsumen biasa kayak kita punya senjata buat ngelawan sistem harga maskapai yang rumit itu. Nah, dari dua cerita tadi, ada satu hal yang menarik banget. Baik Google maupun Faircast itu nggak perlu tahu penyebab di balik data-data itu. Mereka nggak peduli kenapa seseorang mencari obat flu atau kenapa maskapai naikin harga. Loh, kok bisa? Gimana caranya ini bisa terjadi? Rahasianya ada di 3 perubahan fundamental, 3 cara pandang baru kita terhadap informasi. 3 pilar inilah yang jadi jantung dari revolusi big data. Yuk kita bedah satu persatu. Perubahan pertama adalah pergeseran dari yang tadinya pakai sampel kecil, sekarang kita analisis semua data yang ada. Dulu kan kita pakai sampel karena ada keterbatasan ya. Sekarang dengan ngolah semuanya, kita bisa nemuin detail dan pola-pola tersembunyi yang nggak bakal kelihatan kalau cuma lihat sebagian kecil data. Contoh klasiknya itu gimana analisis data bisa bongkar korupsi di dunia gulat sumo Jepang. Dengan memeriksa semua catatan pertandingan selama lebih dari 1 dekade, para ekonom nemuin pola statistik yang aneh banget yang nunjukin adanya pengaturan skor. Sesuatu yang mustahil ditemuin kalau cuma lihat beberapa pertandingan acak. Nah, perubahan kedua ini agak berlawanan sama logika umum. Kita mulai menerima kalau data itu nggak harus 100% sempurna. Kita bisa toleransi sedikit kekacauan atau ketidakakuratan demi dapat volume data yang jauh lebih besar. Coba deh lihat perbandingan ini. Sistem terjemahan IBM di tahun 90-an itu pakai jutaan kalimat yang diterjemahin dengan sangat teliti. Hasilnya bagus. Tapi Google Translate menelan triliunan kata dari seluruh internet, data yang super berantakan dan nggak sempurna. Hasilnya jauh lebih baik dan bisa mencakup lebih banyak bahasa. Jadi kadang-kadang lebih banyak itu bisa ngalahin lebih rapi. Dan ini dia perubahan yang paling mendalam. Kita mulai beralih dari yang tadinya sibuk nyari sebab akibat yang susah dibuktiin ke menemukan korelasi yang kuat dan prediktif. Kita nggak lagi terlalu pusing dengan pertanyaan mengapa, tapi cukup dengan tahu apa yang sedang terjadi. Ada cerita legendaris dari Walmart yang jadi contoh sempurna. Tiap kali badai mau datang, mereka udah tahu penjualan center pasti naik, gampang ditebak. Tapi data mereka nunjukin korelasi yang aneh. Penjualan kue Pop-Tarts juga ikut meroket. Aneh kan? Walmart nggak buang-buang waktu bertanya kenapa. Mereka langsung taruh Pop-Tarts di dekat pintu masuk, dan penjualannya meledak. Nah, itulah kekuatan korelasi. Tentu saja, supaya semua ini bisa berjalan, kita butuh bahan bakunya, yaitu data. Proses mengubah berbagai aspek di dunia kita jadi format data kuantitatif, inilah yang kita sebut datafikasi. Jauh sebelum ada komputer, seorang perwira angkatan laut bernama Matthew Maury udah melakukan datafikasi. Dia ngambil buku-buku catatan kapal tua yang dianggap sampah, lalu mengubah isinya jadi data tentang angin dan arus laut. Hasilnya, dia bikin peta baru yang bisa memangkas waktu pelayaran secara drastis. Dia membuktikan bahwa data berharga itu bisa tersembunyi di mana saja. Oke, kita sudah tahu cara kerjanya. Sekarang, ayo kita lihat gimana prinsip-prinsip ini benar-benar mengubah dunia di sekitar kita. Dampaknya ada di mana-mana,
Mulai dari mencegah lubang got meledak sampai bantu UPS hemat jutaan galon bahan bakar. Tapi yang paling luar biasa adalah ini. Di rumah sakit, analisis data bisa mendeteksi infeksi mematikan pada bayi prematur 24 jam sebelum dokter melihat gejalanya. Ini bukan lagi soal efisiensi, ini soal menyelamatkan nyawa. Tapi, seperti semua kekuatan besar, Big Data juga punya sisi gelapnya. Kekuatan prediksi yang luar biasa ini membawa risiko dan dilema etis yang sangat signifikan. Kutipan dari film Minority Report ini mungkin kedengarannya fiksi ilmiah ya, tapi ini menyoroti bahaya yang sangat nyata. Kita bisa dihukum bukan karena tindakan kita, tapi karena sebuah prediksi tentang apa yang mungkin akan kita lakukan. Di dunia Big Data, aturan main privasi yang lama itu udah nggak berlaku lagi. Persetujuan kita jadi kabur, karena data kita bisa dipakai buat tujuan yang nggak pernah kita bayangkan. Dan data yang katanya anonim pun ternyata gampang banget dilacak kembali ke kita. Perlindungan privasi kita mulai runtuh. Kisah nyata ini nunjukin betapa berbahayanya risiko privasi ini. Perusahaan retail Target pakai analisis prediktif buat mengidentifikasi pelanggan yang kemungkinan besar hamil. Waktu mereka kirim kupon perlengkapan bayi ke seorang gadis SMA, ayahnya marah besar, cuma untuk kemudian tahu kalau putrinya memang hamil. Prediksinya benar, tapi konsekuensinya sangat pribadi dan pastinya mengejutkan. Jadi, kita mau melangkah kemana dari sini? Big Data memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang nilai, ekonomi, dan masyarakat kita ke depannya. Coba lihat pergeseran ini. Dulu di pertengahan 80-an, aset tak berwujud kayak merek dan kekayaan intelektual itu cuma sekitar 40% dari nilai perusahaan. Awal tahun 2000-an, angkanya melonjak jadi 75%. Sekarang, data menjadi salah satu aset tak berwujud yang paling berharga. Dan ini benar-benar mengubah fundamental ekonomi kita. Jadi, poin krusialnya begini. Kita telah membangun sebuah mesin yang bisa memprediksi perilaku manusia dengan akurasi yang makin canggih. Ini membuka pintu untuk kemajuan yang luar biasa dalam sains, bisnis, dan kesehatan. Tapi, ini juga membawa kita ke persimpangan jalan yang penuh tantangan etis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisakah kita, melainkan haruskah kita? Dan jawaban untuk pertanyaan itulah yang akan menentukan masa depan kita bersama.